Pelabuhan Ratu, inilah saya pengen ngobrol bareng sama saya. Kan sekarang menetapkan di Bogor. Dan waktu di sini dia benar-benar pas momennya ada gua dan Dan waktu emang ada waktu buat kamerisnya juga. jadi pas momennya dia. Sebenarnya teman-teman gue juga pengen ngobrol kayak gini panjang. Ya mudah-mudahan dia bisa ngeliat teman-teman dari channel ini pikirannya itu. Nah nih buat Kang Meris, katanya banyak yang bilang Kang Meris sekarang di mana? Kalau saya tuh Kang Iki tetapkan sekarang di Bogor. Buat teman-teman pikirannya gue sekarang bukan di Pelabuhan Ratu. Kalau cuman ke Pelabuhan Ratu cuman ngeliat orang tua deh. Soalnya kalau orang tua masih ada satu lagi. Ya mudah-mudahan orang tua gue juga minta doanya buat ke teman-teman pikirannya, doain aja buat terbaik buat orang tua saya. Amin. Nah buat Kang Meris, jadi sekarang tetap di Bogor. Ya. Tapi sekarang Kang Meris dari sana udah apa namanya? Sekarang aktivitas apa? Melalang buana lagi. Melalang buana ya alhamdulillah gue dekat sama suatu pemeran antagonis. Artis itu artis ya? Ya artis dalam artian masa sih nggak tahu namanya Fairly Watimene, channelnya juga Fairly Watimene channel. Gua berjalan iring hidup di dunia Bogor sebenarnya emang keras juga sih. Ya sebisa mungkin gue bisa bertahan hidup. Ya gue berjalan sama Fairly Watimene, diajak ke sini. Makanya dibilang sama anak waktu lu susah banget. Teman-teman bicara gitu, lu bet yang cek bahasana orang sudah siapa balaga menikah mengupang jeung aing karena mana yang ada jeung artis. Maaf teman-teman, bukan dalam bahasa balaga dalam artian bukan sok saya, ibarat bahasanya belagu. Kalau ibarat bahasa Sundanya bukannya bahasa Indonesia bukan belagu. Emang waktunya nggak pas aja. Ya momen-momennya sebenarnya salah. Kalau anak seperti itu ya makanya biarinlah. Ya emang gua ngerasain waktu ini dibilang kata senior gua tuh yang namanya Fairly Watimene, emang waktu adalah uang. Hidup di dunia proyektingan tuh sebenarnya memang susah juga. Gua ngeliatin susah. Gua belajar dari mana? Makanya gua juga sedikit demi sedikit belajar dalam artian mempeluangkan acting gua. Dalam artian coba kalau dulu gua punya TikTok, kan sekarang kan ini TikTok keren banget nih. Ya ibarat kalau ikannya ada lagu ini joget kayak gitu. Kalau gua waktu dulu ada hidup di dunia maya, hidup dunia malam itu, kalau ada TikTok gua pasti banyak. Oh iya guys, nih lupa nih guys, buat kalian, tahu kan Kang Meris punya TikTok kan? Ada. Nama TikToknya apa Kang Meris? Merismo 06. Merismo 06. Nah kalian pokoknya follow nih di sini nih ya. Pokoknya TikTok Kang Meris, Merismo 06. Jangan lupa. Follow ya. Tapi kalian juga yang melihat video ini, YouTube ini, jangan lupa subscribe sama Bang Fairly Watimene channel. Bukannya bisa janji ya, mudah-mudahan bisa ngobrol bertiga sama kalian. Ibaratnya ada momen yang terbaik buat gua sama lu juga Ki. Mungkin kalau ibarat bahasa dalam channel tuh sebenarnya gue juga lagi belajar sama Bang Fairly Watimene sebisa mungkin. Kan Fairly Watimene tuh pelajaran bagi gue juga Ki. Jadi perhatian ya kita harus merendah ya sebisa mungkin. Ibarat udah tenar kita harus bisa menghargai orang, karena orang itu kan kalau ibarat dari sama kita, orang lain juga masih segan sama kita. Jadi ada tambahan pelajaran Bu? Iya. Dulu bisnis di sini karena ya namanya masih muda. Sebisa mungkin Kang Iki kurang tuh kudu bisa ya jadi hidup, kudu bisa dihargaan batur. Tapi alhamdulillah dengan pekerjaan keras seperti ini, alhamdulillah saya bisa hidup. Dibilang enak belum, dibilang susah ya tidak susah banget gitu. Ya karena saya ikut sama beliau, meskipun pagi pulang malam, kadang-kadang tidur nemenin beliau, ya itu suatu pekerjaan saya, ya kita ikuti aja. Karena kita ngikuti orang, bukan kita yang orang lain ngikut ke kita. Ya balik Kang Iki.
perjalanan hidup lagi kan banyak juga. Pasti Kang Meris. Ya mungkin ini cuman kalau ibaratnya anak gua ntar dulu ngelihat channel ini ya pasti sedih lah perjuangan saya itu seperti apa. Mungkin ini jadi momen ya di channel Rizky Rajai. Ya baru pertama nih Meris Perdana ya. Perdana ya. Sebenarnya gua kalau ibarat pengen collab itu gua nggak mau. Ya, susah guys. Ya susah. saya tuh sebenarnya mah momennya kalau ibaratnya pengen ngobrol ya ngobrol, gua nggak pernah pakai kamera. Makanya ya pas momen banget gua pengen ya dia meluangkan waktu guys. Gua ada di pelabuhan cuman 2 hari ya beliau momennya bagus. Sebenarnya gua kalau ibarat kayak gitu gua langsung enggak, gua mau istirahat gitu. Nah jadi Kang Meris nih, buat Kang Meris nih, jadi sekarang itu menggeluti di bidang bisnis berarti ya, di Bogor itu ada kayak ya relasi-relasi Kang Meris banyak gitu. Ya alhamdulillah lagi. Jadi kalau ibarat ada masukan seperti itu, gua kalau namanya berbisnis itu cepet banget nanggapnya dalam perhatian. Gua harus bisa kayak orang. Masa sih orang lain kaya gua nggak bisa. Masa sih orang punya motor gua nggak bisa beli sih kalau ibarat kayak gitu. Ya suatu pelajaran gua menggeluti, ya alhamdulillah juga ada yang percaya sebagai gua ibaratnya memantau, ibaratnya jadi pribahasana kalau ibarat kata mah jadi mandor deh. Gua ngikut-ngikut dari orang dulu sebelum dipercaya sama bos gua yang sekarang Ki. Jadi ya perjalanan namanya hidup Ki, kalau kita nggak tekun ya kita pasti ketinggalan orang. Ya sebisa mungkin ya inilah yang dibilang namanya merubah hidup. Karena apa, pelabuhan Ratu itu sebenarnya kejam Ki. Kejam ya. Ya Iki juga merasa kejamnya seperti apa hidup di pelabuhan Ratu. Ya karena seperti apa Kang Meris? Ya pekerjaan di pelabuhan itu kan Pak tahu sendiri, kalau ibarat tidak punya skill, paling ngeri jadi nelayan. Iya Mas. Ya Kang Meris. Itu ya kalau dipikir seperti itu ya karena namanya juga pekerjaannya kita geluti, tapi janganlah sebisa mungkin kita bisa hijrah ke sana. Kita dari 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun sampai ke 5 tahun sekarang gue hidup di Bogor ya alhamdulillah deh. Berarti yang penting itu kemauan ya Kang Meris. Ya iyalah, kalau tidak ada kemauan kita nggak akan. Ya, inilah namanya relasi, gimana kitanya pasti orang lain pasti ngikut. Ya, berarti asalkan kita jujur juga. Dibilang jujur ya harus jujur ya, kalau dibilang masa lalu gue nggak jujur. Bertahap. Ya namanya siapa sih yang tidak tergiur sama uang ya. Jadi, kalau uang udah banyak pasti pemikiran beda ya, jangan sampai ya. Jadi Kang Meris tadi proses bertahap membenahi diri lah ya. Membenahi diri dalam artian gua buka bakso ya. Gua buka mie ayam ya, alhamdulillah yang digeluti dalam makanan tuh ya alhamdulillah gua berjalan. Di mana gua gini, ada satu lagi Kang Iki yang bisnis yang sekarang digeluti tuh bisnis bikin sendal, produksi sendal, industri lah, industri perumahan. Ya alhamdulillah berjalan lancar, alhamdulillah banyak yang pesen. Ya ibarat pengiriman ada dari Lampung ke Kalimantan bisa juga, tapi gimana budget, kualitas sebenarnya kualitas dari dalam perhatian ya mau murah ya pasti pasaran pasti jelek. Kalau yang mau mahal ya lemnya pasti bagus dong. Jadi memproduksi sendal. Iya, produksi sendal dalam perhatian sendal apa aja juga bisa. Kalau ibaratnya ada contoh sendal yang pengen dibikin ya bisa dihubungi ke Ranya Iki. Guys, buat kalian yang mau pesen ya silakan bisa ke pikirannya juga bisa. Boleh di DM juga ya. Ya di IG boleh. Di IG bisa, ada ininya apa Ikiranya ya. Kalian follow aja di Rizky_KNJJP. Nah, dia masih anak motor bros. Gue sekarang udah nggak ikut-ikut anak motor kayak gitu. Ya kalau ibaratnya Kak Iki, kalau ibaratnya ada yang pesen ya boleh ya. Jangan sampai menghubungi gue juga ya nggak apa-apa. Kalau aja nggak apa-apa. Ya, mau langsung ke Kang Meris boleh. Kalau Kang Meris tuh sebenarnya IG-nya nggak pernah dibuka. Males. Nah, maksudnya peluang iya. Kang Meris kalau ya masa mau usaha jual sendal itu daripada
ngambil dari agen yang ini kan mungkin keuntungannya kecil ya bisa juga ke nanya-nanya dulu ke Kang Iki juga nggak apa-apa. Kang Iki bisa melalui saya. Sebenarnya kalau saya tuh kalau ibaratnya udah kayak gini susah gua buka WA. Gua nggak terlalu fokus ke sibuk handphone. Bukannya gua terlalu so banget, enggak. Gua kalau ibaratnya gua kalau udah satu menekuni ya pasti gua nggak bakalan ditinggalkan. Dia ikan Kang Iki udah tahu kalau gua udah kerja seperti apa ya gua nggak bakalan lupa lepas pekerjaan itu. Nah buat Kang Meris nih momennya, buat pribadi sendiri emang Kang Meris itu ya gini lah ya. Iya. Karena jangan sampai merubah pembahasan ya karakter gue seperti ini, karakter gue seperti ini. Jangan sampai melebihi yang tidak bisa kekontrol ya. Ngapain kita harus lakukan? Ya sebisa mungkin semampu gue ya seperti ini ya seperti ini. Konten di YouTube ini karena tidak ada pembahasan, cuman otodidak berdua. Soalnya tidak ada settingan pembicaraan seperti ini, nggak ada. Ini cuman ibaratnya yang ada di otak gue ya diomongin ya, ibarat bahasanya kalau ibaratnya ngobrolnya ayah Sunda ayah Indonesianya itu mah namanya juga tidak ada pembahasan buat pembelajaran skripsi. Gue mah cuma otodidak sama beliau. Karena apa? Gue nyari momen, gue pengen di video karena ntar kalau ibarat bahasanya kalau ibaratnya gue punya anak ya anak gue harus ngeliat. Cuman apa namanya kayak momen. Jadi ada momen perjalanan hidup saya tuh seperti gini ya. Mudah-mudahan kalau ibaratnya anak gua ntar ada melihat inilah perjuangan papa lu tuh seperti gimana, bisa jadi banci, bisa jadi apa-apa kan perjalanan. Kalau ibarat tidak seperti itu gua papa nggak bakalan seperti ini. Katanya Kang Iki sekarang dengar profesi Kang Iki di bengkel juga ya? Bengkel, alhamdulillah Kang Meris. Kenapa lu ibaratnya gua suruh kasih kerjaan ninja gua nggak bener-bener? Karena dia mah beliau tuh kalau ibaratnya butuh ke gua, tapi gua kalau gua butuh dia didiemin gitu. Bukan Kang Meris, jadi gini Kang Meris, jadi Kang Meris pulang ke pelabuhan. Ya. Iki bukan sibuk sebenarnya, Iki so sibuk. So sibuk. Emang ada kerjaan Kang Meris. Kan alhamdulillah gitu ya, buka repair motor gitulah. Nah, kayak pekerjaan mah ya seperti itu ya lakonin aja. Ya. Pertama sebenarnya guys, gua tuh ke dia cuma ngetes aja. Ya kalau ibaratnya benerin ninja bisa juga di Bogor kan bisa. Banyak loh bengkel ninja bukan dia juga, tapi gua ngehargain ke temen juga. Ya ibaratnya dia sibuk ya. Dia mah kalau ibarat di WA, gua lagi WA aktif, dia nggak pernah aktif. Kalau dia nggak WA, gua nggak pernah aktif. Ya malum. Dia menggeluti di bengkel, gua menggeluti ikut acting orang. Mempelajari acting orang. Ya makanya gua bisa berani berbicara seperti ini. Jadi ada pelajaran juga ya, Meris. Ya ibarat gini Kang Gi. Sekarang tuh kalau ibaratnya tidak punya kemampuan apa sih, acting sebenarnya udah bisa gampang. Main di TikTok juga udah bisa. Benar. Acting gini joget-joget. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu meski ku memperagakan parodi orang lain ya. Kalau ibaratnya kita ngapain jangan harus malu Kang. Jadi buat kalian tuh jangan sampai malu kalau ibaratnya di TikTok sebisa mungkin ya joget-joget aja. Ngapain? Ibarat pribadi gua Kang ini mau bilang seperti apa ya gua nggak apa-apa. Bodo amat bagi gua. Yang penting udah menghasilkan cuan yang terbaik ya itu bukan buat orang lain, buat kita pribadi. Tapi kalau ibaratnya katanya ada orang yang bilang TikTok alay, mungkin dia nggak tahu. Mungkin bagi dia. Kalau bagi gua itu anugerah. Anugerah TikTok tuh sebenarnya mah bisa terkenal tuh bukan karena apa-apa. Kalau ibaratnya kita banyak yang pengikut, kita menghasilkan uang bro.
bisa live juga. Ya wajar kalau dibilang kalau lagi siaran live joget ya berarti harus joget. Karena apa, kita mah selalu dari sana kan. Benar. Ibarat gini, bikin YouTube konten, kalau kita tidak melihat buat kedepannya di YouTube mau lihat apa? Benar. Yang alay ya kumaha aing ya mau cek bahasa sia naon da aing teh kagak dapur mana ya aing dapur aing gitu. Makanya guys, jangan sampai orang lain berbicara seperti itu. Kalau orang lain berbicara seperti itu, lu rasain sendiri. Hidup gua dapur gua, lu ikutin aja dapur lu. Jangan ikutin dapur gua, karena gua nggak disimakan sama lu, gitu aja. Udah patah. Arek batur rek ngomong kecek bahasa Sunda mah nyesok silahkan gitu. Benar Kang Meris. Terus gini Kang Meris, nah sekarang kan lama tidak ketemu sama Kang Meris nih. Sebenarnya guys, emang saya itu sama Kang Meris udah kenal lama sebenarnya guys. Jadi susah aja. Susahnya dia, bukan saya yang susah, dia yang susah. Jadi saya so sibuk, Kang Meris so sibuk. Tapi saya mah sibuknya benar. Kalau dia mah nggak tahu. Ya, gitu ya. Buat penonton di channel YouTube sekiranya ini satu kata buat Kang Meris. Ya kalau dibilang buat satu kata ya berusaha. Semaksimal mungkin hidup kaya. Jangan sampai kaya banget mah itu pasti ujungnya sombong. Di bawah kaya deh. Mudah-mudahan yang lihat channel ini sebenarnya mah disebut alay dan alay aja. Kalau ada dijemput keras aing pasti keras. Kalau udah tahu sifat seperti itunya ya iki kan tahu sendiri. Ya orang mah ada di bawah nak itu hayu. Di bawah nak heureuy hayu. Bagi orang ya nyaholah friends sama kumaha urang ayeuna ka didinya. Tah ieu ngomong Sunda. Tadi teh rek ngomong Sunda teh kararagok da aing biasa bahasa Sunda Indonesia teh anjing gitu mah. Ya. Jadi buat sesep ke kiranya ya maaf. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya juga. Pelajaran hidup seperti hidup di dunia malam. Kalau yang tidak tahu mentalnya seperti apa jangan deh, kasihan banget sih. Jadi Kang Meris tuh kan model di katanya kan model orang luar itu kan katanya di Pabona tuh kan terkenal pasar monyet tuh ya. Oh ya memang jelas. Pasar monyet. Apa itu gimana? Jadi apa monyetnya ada di tanggal di? Kalau monyetnya siang ada. Siang ada. Kalau malam beda. Monyetnya monyet atingan peribahasanya. Jadi lah mencek orang Palawan mah daripada hidup di pasar monyet itu kan lebih murah. Lebih murah tuh sama kumaha awewena. Urang pun pada tuh gitu. Tak iya mau tidak ngomong Sunda. Ya perjalanan hidupnya. Arek ngomongkan aib kumaha-kumaha ya emang sejarah orang bidinya.